Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan rekan kerja saya, yaitu Bang Ridwan, yang dimana dia sebagai security juga memiliki usaha di rumahnya, berupa usaha sembako. Mari kita tanyakan. Oh ya, siap. Oke. Ya Bang, mengenai usaha nih, yang usaha sembako di rumah kan itu kan istri ya, Yang ngelola istri. yang jaga usaha istri. Nah, saya mau nanya beberapa pertanyaan nih Bang. Kalau misalnya di rumah gitu kan, kalau misalnya buat pengendalian manajemennya atau mengatur keuangannya dalam usaha tersebut bagaimana sih? Untuk laporannya apa gimana? Untuknya pengelolaan keuangannya bagaimana kan? Apakah ada laporan sehari-harinya atau Laporan kita tuh melaporkan keuangannya itu per bulan. per bulan? Nah, itu dicatatnya itu bagaimana per bulan? Jadi per bulan barang stok dicek stok dulu, stok yang habisnya barangnya apa, pengeluarannya berapa, terus ditambahin dulu sama pemasukan yang ada. Lalu nanti per bulan itu keuntungan si penjualnya berapa, buat modal lagi buat pembelian barang lagi berapa. Oh, berarti itu kalau misalnya keuntungannya itu nanti dipakai buat muterin usaha di bulan berikutnya. Betul, buat menambahkan modal berikutnya lagi. Oh, oke baik. Terus juga kalau misalkan itu kan jatuhnya kan kalau misalnya sembako itu kan berarti UMKM ya. Nah, kalau misalnya UMKM berarti ada dong perencanaan anggaran tahunan untuk tahun ke depannya bagaimana perencanaan? Plan ke depannya. Yang ke depannya. Ya mungkin buka beberapa toko di tiap-tiap daerah lagi sih. Oh, rencananya emang pengen buka beberapa toko lagi di Betul. beberapa daerah. Kalau Iya. sekarang berarti baru di rumah doang. Betul. Nah, itu berarti istri ada yang bantuin atau sendirian? Ada keponakan, dibantuin keponakan. Karena kan saya sibuk kerja, paling saya bantuinnya pas saya libur aja. Jadi sementara waktu saya kerja, keponakan yang bantuin. Oh, berarti sama aja ponakan itu sebagai ya jatuh sebagai karyawan dong. Betul. Nah, si ponakan ini atau karyawan tersebut yang cara kerjanya sama istri di rumah yang bantu buka usaha, apakah dia juga mengatur untuk pengendalian manajemen keuangannya atau enggak, atau cuma istri aja yang ngatur keuangannya? Untuk pengelola keuangan kurang lebih istri sih. Oh, istri aja berarti ya? Kalau misalkan keponakan itu cuma menjaga si toko dan membantu keluarnya masuk barang aja sih. Kalau ada yang beli, istri lagi nggak ini handle gitu. Oh, berarti kalau misalnya di rumah itu buat usahanya itu kalau misalnya keponakan cuma bantu buat jual beli transaksinya aja. Betul. Tapi buat sistem keuangannya yang ngelola istri. Iya, istri. Oh, oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Terus indikator apa aja nih yang digunakan untuk menilai kinerja usaha? Misalnya kayak indikator dari keuangannya, produksinya, penjualannya. Nah, indikatornya apa aja sih yang bisa dilihat nih? Apakah keuangannya lagi stabil atau enggak? Produksinya apakah kita kurang atau enggak atau bagaimana? Kalau misalkan namanya usaha itu kan naik turun ya. Paling kalau misalkan kita buat nyetabilin si keuangannya gitu ya maksudnya. Nah untuk menyetabilkan keuangannya paling kita dari online shop gitu. Oh, memang. Iya, Jadi jadi dari online shop itu ramai. ya sedikit membantu sih karena kan kalau offline kan orang-orang yang dekat doang, dekat toko, dekat kayak rumah-rumah orang warga. Kalau yang online shop kan jenjang peruatannya ada gitu. Tapi online shopnya itu maksudnya dari kayak dari Tokopedia, Shopee atau kayak cuman by WhatsApp WA? By WhatsApp aja sih. Jadi penyebaran dari status. Oh, berarti ini berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya nih. Berarti kalau misalnya usahanya itu menggunakan perangkat lunak atau software ya, yang dimana itu menggunakan media telepon untuk kirim-kirim barang untuk nawarin ke customer. Promosi gitu. Nah, pertama kali ini UMKM-nya itu bagaimana nih kalau misalnya terjadi risiko? Kayak misalnya ada nih pesaing-pesaing kan sekarang kan banyak banget ya, apalagi usaha-usaha sembako. Nah, bagaimana kita sebagai toko sembako juga nih agar kita untuk bisa bersaing dengan toko sembako lain, tetapi kualitas barang yang kita jual itu tetap bagus juga. Ya paling menyetabilkan si harga jual sih. Misalkan walaupun walaupun misalkan dia ada persaingan dagangan itu pasti ada. Paling saya menjualnya lebih sedikit murah, jadi agak menarik pembeli. Customer tuh oh ya ini lebih murah. Walaupun sedikit untungnya, tapi yang penting saya laku banyak itu laris. Oh, berarti lebih memikirkan kualitas barang, tetapi kuantitas juga tidak dilupakan gitu. Iya. Oh, baik. Nah, kan tadi kan dibilang juga kalau misalnya usahanya ini dijalanin lewat online juga. Nah, menurut Bang Ridwan sendiri, bagaimana nih sistem software atau pengendalian manajemen baik digital itu bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan nih? Terutama sekarang kan kita lihat juga nih, udah banyak banget orang yang main online shop segala macam. Nah, itu menurut Mas Ridwan sendiri gimana? Ya, menurut saya sih alhamdulillah sangat terbantu sih. Jika kondisi sedang
pembeli sedang turun atau misalkan pembeli sedang kurang, nah yang ada ya paling ya sedikit banyaknya alhamdulillah masih ada aja sih dari online shop. Jadi ke backup lah ini. Oh, oke. Iya. Nah, terus juga selama ini pertanyaan terakhir nih Bang Ridwan. Terus bagaimana data dan informasi disimpan serta digunakan dalam pengambilan keputusan? Jadi gini maksudnya, bagaimana nih data-data kayak tadi tuh, misalnya kita udah merancang sebuah laporan keuangan, nah disimpan kan kita kan juga bertanya nih, nah bagaimana kita pengambilan keputusan untuk data tersebut? Nah, apakah dilihat dari labanya aja, laba bersihnya aja atau bagaimana? Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita ini kan punya laporan catatan keuangan laporan sendiri, Betul. kita nggak tahu dong penjualannya berapa, produksinya berapa, Oh, iya, iya. labanya gimana, labanya berapa. Nah itu bagaimana nih pengambilan keputusan untuk langkah berikutnya? Kita lihat dari mananya? Kalau misalkan itu dilihat dari kondisi si barang sih. Oh, dari barang. Iya. Tapi kan kalau misalnya barang-barang untuk bahan-bahan baku itu kan biasanya itu kan dia gampang expired ada. Iya. Yang itu bagaimana? Cara mengatasinya kan kita kalau misalkan contoh kalau sayuran nih ya cepat kan sembako juga saya jualan sayuran juga sembako juga yang contoh misalkan yang gampang expire tapi masih bisa digunakan untuk pakan ikan atau apa jadi situ masih bisa menguntungkan. Ini dijual lagi ke ternak-ternak yang punya pengelola ikan atau ayam. Terima kasih Bang Ridwan kalau gitu. Itu aja pertanyaan yang pengen saya tanya. Iya. Semoga usahanya lancar terus Bang Ridwan. Amin. Terima kasih ya. Iya. Oke baik teman-teman, itulah tadi kita wawancara saya dengan Bang Ridwan mengenai sistem pengendalian manajemen. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjawab pertanyaan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.